Yuk like dulu terus share ke grup atau story kalian. Novel Askadina nunggu dukungan kalian nih. Makasih ya. Bab 65-96. Namun saat itu, ia tak berani menyinggung perasaan Tawana lagi. Jadi, dia hanya bisa bersembunyi di kamar mandi dan ingin menunggu sampai Tawana pergi sebelum mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan Jepang. Awalnya, dia benar-benar ingin membalas dendam padanya, dan bahkan berencana menggunakan identitasnya sebagai penata riasnya untuk membuat pengungkapan yang dilebih-lebihkan tentang Tawana. Dan akan lebih baik jika dia bisa menggambarkan Tawana sebagai penjahat yang munafik dan licik melalui ucapannya sendiri. Dia bahkan memikirkan titik awal, secara langsung mengatakan kepada semua kelompok LGBT sebagai seorang homoseksual bahwa Tawana sebenarnya tidak peduli pada mereka. Dia juga sebenarnya tidak ingin memperjuangkan kepentingan mereka, namun dia menggunakannya untuk pamer. Selain itu, Tawana tidak menyuarakan dukungannya untuk LGBT malam ini. Itulah asis terbaiknya. Namun sekarang, dia telah sepenuhnya meninggalkan gagasan ini. Aura kuat dan sikap membunuh Tawana saat mengancamnya benar-benar membuatnya takut. Satu-satunya pilihannya adalah menerima lamaran Tawana dan pergi dengan jujur. Setidaknya dia bisa mendapatkan gelar sebagai mantan penata riasnya. Pada saat itu, Tawana memberitahu agennya. Ada satu hal lagi. Ini tidak lebih dari sekadar membayar sedikit lebih banyak uang. Setelah mendengar itu, agen tersebut benar-benar tercengang. Bekerja lembur selama 1 bulan bisa menghasilkan gaji 5 bulan. Dan jika Anda bekerja dengan baik, Anda bisa mendapatkan gaji selama 7 bulan. Godaan ini terlalu besar. Ini sama artinya dengan bekerja dengan baik di bulan ini, yang bisa setara dengan setengah tahun dalam kondisi normal. Dengan imbalan gaji yang begitu besar, dia yakin bahwa kebanyakan orang tidak akan pergi. Tawana tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan masuk ke ruang ganti. Pada saat itu, Tawana yang memasuki ruang ganti sendirian, tiba-tiba merasa lega. Ucapan barusan bukanlah gaya bicaranya yang biasa. Tetapi ketika berhadapan dengan wajah Kevin yang tak tahu malu, tiba-tiba ia teringat akan kepercayaan diri Charlie saat berdebat dengannya, dan aura kuatnya saat dia menyelamatkan dirinya sendiri dan mengendalikan Mitsui Yoshitaka. Dia tidak tahu dari mana datangnya kilasan inspirasi itu. Mengingat kata-kata dan perbuatan Charlie, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak mempraktikannya. Dan ini juga membuatnya menemukan dunia baru. Cara memperlakukan musuh dengan penuh aura dan tanpa ampun ini sungguh menyenangkan dan mengasyikkan. Trevor mendorong pintu hingga terbuka, lalu dengan cepat menutup pintu tersebut. Namun kini, dia tampak telah berubah. Dia tidak hanya kuat secara batin, tetapi dia juga mampu menemukan titik lemah musuh dengan akurat dan membunuhnya dengan satu pukulan. Pada momen tertentu, ia juga menemukan bayangan Charlie dalam penampilan Tawana. Dia merasa bahwa wanita itu sangat dipengaruhi oleh Charlie. Dan bahkan di alam bawah sadarnya yang terdalam, dia sudah sangat mengagumi Charlie. Namun, dia tidak merasa iri atau tidak bahagia. Di satu sisi, dia menghormati dan menghargai Charlie. Di sisi lain, ia dapat melihat bahwa Charlie memiliki hubungan yang baik dengan istrinya, dan mustahil baginya untuk memikirkan hal lain tentang Tawana. Pada saat itu, ponsel Trevor tiba-tiba berdering di sakunya. Dia mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah ponsel pribadi yang diberikan Tawana dan yang lainnya kepadanya untuk disimpan sebelum naik panggung. Tawana melihat itu dan mau tak mau merasa sedikit bingung. Panggilan itu ternyata dari ibunya. Seharusnya sekarang sudah pagi di Amerika Serikat. Ibunya meneleponnya saat itu. Dia pasti telah melihat beberapa konten di internet. "Ada apa dengan timmu?" tanya ibu Tawana dengan marah. Kata ibu Tawana dengan marah, "Mengapa kamu tiba-tiba berhenti hari ini?" Tawana berkata, "Bu, aku tahu aku kalah." Bab 6597.
Trevor terkejut dengan perubahan Tavanna. Di masa lalu, dia memiliki temperamen yang buruk. Meskipun dia sering marah kepada orang lain, sebagian besar waktu, orang-orang dapat melihat bahwa dia kuat di luar, tetapi lemah di dalam. Dia membuat banyak suara, tetapi tidak terlalu mematikan. Namun kini, dia tampak telah berubah. Dia tidak hanya kuat secara batin, tetapi dia juga mampu menemukan titik lemah musuh dengan akurat dan membunuhnya dengan satu pukulan. Pada momen tertentu, ia juga menemukan bayangan Charlie dalam penampilan Tavanna. Dia merasa bahwa wanita itu seharusnya sangat dipengaruhi oleh Charlie, dan bahkan di alam bawah sadarnya yang terdalam, dia sudah sangat mengagumi Charlie. Namun, dia tidak merasa iri atau tidak bahagia. Di satu sisi, dia menghormati dan menghargai Charlie. Di sisi lain, ia dapat melihat bahwa Charlie memiliki hubungan yang baik dengan istrinya, dan mustahil baginya untuk memikirkan hal lain tentang Tavanna. Pada saat itu, ponsel Trevor tiba-tiba berdering di sakunya. Dia mengeluarkannya dan menemukan bahwa itu adalah ponsel pribadi yang diberikan Tavanna dan yang lainnya kepadanya untuk disimpan sebelum naik panggung. Tavanna melihat itu dan mau tak mau merasa sedikit bingung. Panggilan itu ternyata dari ibunya. Seharusnya sekarang sudah pagi di Amerika Serikat. Ibunya menelponnya saat itu. Dia pasti telah melihat beberapa konten di internet. "Ada apa dengan timmu?" tanya Ibu Tavanna dengan marah. Kata Ibu Tavanna dengan marah. "Mengapa kamu tiba-tiba berhenti hari ini?" Tavanna berkata, "Bu, aku tahu aku kalah." Ibunya mungkin berpikir bahwa masa depan itu penting. Namun baginya, hal itu sudah tidak penting lagi. Ibu Tavanna sebenarnya tidak mengetahui keseluruhan cerita. Ketika mendengar Tavanna mengatakan itu, dia langsung mengkritiknya. "Dewasa sedikit, Tavanna." Tavanna tidak menyangka bahwa kejadian ini akan menimbulkan reaksi sebesar itu dari ibunya. Ibu di ujung telepon sana berseru, "Apa? Bagaimana mungkin ini terjadi?" Tanpa menunggu ibunya mengajukan pertanyaan, Tavanna langsung menutup telepon. Bab 6599. Saat ini, di Amerika Serikat, jauh di seberang lautan, perilaku abnormal Tavanna memang telah menarik perhatian sang pemenang dan stafnya. Namun, Tavanna selalu menjadi duri yang paling antusias, yang secara terbuka menyuarakan pendapat yang berlawanan. Pemenangnya tidak tahu apakah Tavanna tidak berbicara omong kosong di konser Tokyo karena dia benar-benar ingin mengubah pikirannya, atau karena dia harus menahan diri untuk sementara waktu karena perilisan video sebelumnya. Oleh karena itu, masih terlalu dini bagi mereka untuk menghubunginya sekarang. Lebih baik mengamatinya saja. Jika tidak, begitu mereka menghubunginya, tujuan mereka untuk mencoba memenangkan hatinya pasti akan terungkap. Jika pihak lain memergoki mereka dan membuat keributan, keuntungan secara keseluruhan akan lebih besar daripada kerugian. Lagi pula, hasilnya sudah ditentukan. Bintang besar seperti Tavanna tidak lagi memiliki banyak signifikansi strategis bagi pemenang. Ini hanyalah cara untuk menambahkan sentuhan akhir yang sempurna, yaitu dengan menjadikannya sebagai pelengkap yang sempurna. Dan itu tidak berbahaya tanpa dirinya. Namun, jika pihak lain menangkap mereka dan membuat keributan hanya untuk menambah hiasan pada kue, maka itu seperti memungut biji wijen dan kehilangan semangka. Oleh karena itu, cara paling stabil untuk mengamati dan memastikan bahwa posisi kapal induk memang telah berubah adalah dengan melakukan hal tersebut. Kemudian hubungi dia untuk menyelesaikan langkah terakhir, yaitu menambahkan sentuhan akhir yang sempurna. Ini adalah pilihan terbaik. Pada saat yang sama, sebuah pesawat pribadi lepas landas dengan tergesa-gesa dari sebuah bandara kecil di Washington. Lalu, terbang ke Kepulauan Virgin AS di Karibia.
Di dalam pesawat, beberapa pria kulit putih paruh baya dan lanjut usia, berusia 50-an dan 60-an, duduk di 4 kursi mewah yang saling berhadapan di dalam kabin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ekspresi keempat pria itu semuanya muram, terutama pria berambut abu-abu berusia 60-an, yang penuh amarah. Bab 6600, ini, ketiganya berkeringat deras. Kau tahu siapa Tawana?